Oke, kali ini saya akan unboxing tentang kondenser mikrofon profesional plus singing live sound card V8 plus ya, atau V plus 8 tergantung penyebutannya lah. Nah, ini ya unboxing. Kemarin saya beli di toko online, harga sekitaran 400 ke bawah lah, atau 500 ke bawah, tergantung toko online shopnya sendiri ya yang menyediakan harga-harga. Nah, ini ya, oke, kita buka. Oke, agak susah juga ya karena kan bubble trapnya agak lumayan tebal juga. Nah, oke, kita buka, kita gunting dulu. Oke, sambil nunggu. Oke guys, kita lihat dulu proses pembukanya. Nah, kita ada dapat dua ya guys, satu singing live sound card V+8 sama kondenser mikrofon profesional. Nah, ini guys, untuk dalam boxnya ini ada USB charging kabel, ada satu buku manual, terus ada kabel charging lagi, terus sama unitnya V8 plusnya itu ya yang ada di box singing live sound card V+8 nya. Oke, nah untuk di dalam kondenser mikrofon profesionalnya itu ada sebagai berikut. Kita lihat guys, sorry guys agak lama, tempatnya lumayan sempit. Oke, nah ada buku manual tentunya, ada panduan ya atau buku panduannya, terus ada filter mic-nya sendiri, ada mic-nya itu sendiri. Nah, mic-nya guys lumayan. Terus ada juga ini kabelnya ya, kabel penghubung antara mic sama nanti ke singing live sound cardnya. Nah, apalagi nih, kita lihat, oh ada busanya, busa di mic-nya. Terus ada juga, oh ini tuas atau pengaitnya nanti yang akan dikaitkan ke mana kita akan mengaitnya, entah ke meja atau lain sebagainya, di bagian atas maupun bawah. Kalau nggak salah ada dua. Nah, ini yang pertama guys. Untuk keduanya, oh ini ada tempat mic-nya ya, tempat mic-nya. Terus ada apa lagi, kita lihat. Oke, ada standnya lumayan guys, untuk lumayan panjang juga ya ini, karena kan dilipat, bisa kita tarik memanjang atau sesuai ukuran kita nantinya kita akan gunakan seperti apa. Nah, itu ada tuasnya juga. Oke, nah ini kita tarik ya, bisa ditarik ulur atau dilipat-lipat. Nah, kita masukkan untuk tadi ya tempat mic-nya, kita putar pelan-pelan guys. Pasti tentunya tahu ya ini cara pemasangannya ya guys. Oke, kita putar terus sampai full ya. Oke, itu bisa dikencangkan ya guys, tergantung kita nantinya. Ini kan lagi proses pemasangan, nanti bisa dipasang dengan sendirinya tergantung selera masing-masing. Nah, ini untuk pengait atau tuas bagian bawahnya. Nah, itu mic-nya, harusnya mic-nya sih dipasangnya terakhir, cuma saya lebih nyoba di bagian sini untuk memasangnya lebih awal. Oke, kita lihat. Nah, untuk ceknya yang ke atau kabel penghubungnya ke mic ya, nanti yang akan disambungkan ke sound card V8 plusnya itu. Oke, kita tunggu pemasangannya. Oke, sampai bunyi ya. Di situ karena ada kunciannya juga, tinggal ditekan lalu dimasukkan ke lubang mic-nya. Oke, sampai bunyi. Oke, sudah. Kita tunggu selanjutnya. Oke, agak meleho ya, nanti bisa diulang kembali karena kan belum dikencangkan. Nah, itu ada baut atau tuas pengencangnya ya, untuk mic maupun dari standnya sendiri ada juga. Pokoknya di sini dapatnya full lengkap semuanya.
Nah, itu tuas atau buat pengait untuk mengeraskan nanti ya, untuk mengencangkan si bagian apa namanya, stannya. Nah, itu diputer, ini bagian bawahnya ya. Kita coba akan ditaruh di apa namanya, meja komputer. Oke, kita lepas, bukan dilepas ya, kita putar sampai dia kendor, sampai muat ke ukuran mejanya. Oke, setelah muat kita putar sampai benar-benar kencang, jangan sampai kendor, takutnya lepas jatuh rugi. Oke, terus kita kencangkan. Setelah kencang kita pasang yang berikutnya lagi. Oke, nah itu juga di standnya tadi ada ya yang khusus buat dimasukkan ke lubang pengait bawahnya. Oke, kita masukkan pelan-pelan. Oke, sudah, kita kendorkan dulu. Oke, kita kencangkan kembali. Serasa benar-benar udah kencang baru. Nah, stand udah berdiri semua ya. Nah, ini masih ada yang kurang karena kan filternya belum kita pasang. Kita pasang ke filter sekarang. Oke, kita cari filternya dulu. Oke, nah ini untuk nanti ya, yang bisa kita atur sesuai keinginan kita, mic-nya mau seberapa. Nah, itu busanya yang tadi kita masukkan. Oke, pelan-pelan ya, karena kan kalau memang nggak pelan ini riskan buat sobek untuk si busa ini, jadi pelan-pelan. Oke, sudah sempurna. Mungkin nanti akan saya lepas ya, karena kan busanya saya nggak butuh busa itu karena udah ada filternya juga sih. Nah, ini filternya juga sama, ada pengaitnya juga ke stand, jadi tinggal dikendorkan. Oke, kita kendorkan. Nah, lalu kita pasang. Oke, kita pasang ya. Kebetulan saya mau masangnya di situ, tergantung selera sih mau masangnya di mana. Saya lebih memilih waktu itu di situ karena kan hanya buat tutorial pemasangannya aja. Jadi oke, saya masangnya lebih suka di situ. Oke, setelah pas kita kencangkan, lalu si filter akan kita paskan ke mic. Oke, ini hanya sebagai contoh ya guys, karena nanti kan akan saya pindahkan juga ke tempat yang lain. Nah, seperti itu. Kalau sudah jadi dengan harga yang minim atau standar lah, tapi kita bisa menggunakan dengan kemampuan yang bagus, terus juga hasil optimal. Apalagi yang suka karaokean mungkin bisa nyanyi terus, memperdalam, terus cover lagu bisa juga. Nah, seperti itu hasilnya guys setelah kita pasang. Tapi kayak sih lebih bagus di atas ya untuk penyesaringan atau filternya ini, karena dia hanya sebagian contoh aja ya. Nah, itu sound card V+8 nya. Nah, kita keluarkan sound cardnya. Kemudian di sini ada USB kabel. USB kabel itu ada dua ya guys. Yang satu berfungsi untuk ke HP, yang satu lagi buat charging. Nah, kebetulan saya ini beli di yang kondenser mikrofon profesional ini, dapat sound cardnya atau satu paket sound card itu yang berupa sound card V+8 nya ini adalah yang menggunakan Bluetooth. Jadi ketika saya bernyanyi itu musik yang di dalam HP itu ngikut karena Bluetoothnya langsung aktif ya. Kalau kita mengaktifkan Bluetooth di HP maka akan aktif. Nah, ini untuk kabel datanya ya, yang nanti kita akan gunakan. Ada kabel charging juga. Terus nah, itu tadi mungkin kabel charging karena terbatas. Nah, di sini ada banyak tombol colok-colokan live 1, live 2. Nah, seperti itu pokoknya banyak banget. Nah, ini bisa dilihat nanti kalau mungkin di hasilnya nanti ya, kita lihat seperti apa. Nah, saya hanya menggunakan yang kabel yang seperlunya aja ya. Tadi itu masuk ke kabel yang ke HP ya. Di kabel HP di situ ada tuh ya, itu kabel charging.
terus live banyak ya, ada mic juga, ada handset. Nah kebetulan saya masukin kabel charging itu karena kan belum charging juga. Nah setelah itu saya masukkan yang ini ke live 1 live 2 sama aja sih fungsinya, cuma kemarin saya untuk nyoba yang ini saya masukin ke live satunya. Setelah live satunya masuk itu baru saya masukkan ke HP ya, karena butuh HP. Nah ini yang kabel satunya lagi ya, ini sebenarnya sih kabel juga sama USB kabel juga tapi fungsinya beda-beda. Nah untuk yang ini kabel mic ya, mic atau tadi yang kondenser mikrofonnya itu kita masukkan. Nah ini dia nih untuk yang kabel apa namanya ini, karena saya cas ya, sambil saya cas jadinya saya masukkan ke charging. Nah yang untuk live satunya ini akan saya colokkan ke live 1 kemudian live satunya masuk ke, nah seperti itu ya, maka live satunya itu masuk ke dalam HP. Nah seperti itu, HP ke HP, kemudian kita masuk ya, itu sudah sama live 1 ke HP itu kabel charging, dan itu kabel yang dari kondenser mikrofonnya masuk ke sound cardnya. Nah ini saya hubungin lagi ya dengan sound, kebetulan di komputer saya ada sound ya udah saya masukkan sekalian buat keluar nadanya nanti atau suara-suara dari yang dihasilkan. Nah kita coba ini dari HP. Nah kita lihat itu merah, itu sudah menyala sih, tapi kalau untuk mematikan Bluetooth itu sampai biru. Kita coba, nah itu biru, itu udah terhubung dengan di HP saya. Jadi waktu bernyanyi memang tidak ada suaranya, waktu kita udah rekam itu suaranya ikut masuk. Bisa dicoba nanti ya. Nah ini saya sih nggak ngasih tutorial untuk menyobanya karena kan udah masuk sendiri, jadi saya hanya, nah itu ya, Bluetoothnya udah masuk, udah terhubung sama V8 nya. Nah saya hanya mencoba untuk dasar-dasarnya aja sih, atau apa sih suara yang dihasilkan dari kondenser profesional sama sound cardnya ini. Nah kita coba, kita tes. Nah ini udah merekam ya, kalau udah ada gelombang-gelombang ini udah merekam. Nah seperti itu. Nah seperti hasilnya seperti ini nih nanti yang dihasilkan. Kita dengar ya. Walau badai menghadang, ingat lakukan selalu setia, menjagamu berbagai tak lewati jalan yang berliku tajam, resah yang kau rasakan. Nah itu tadi ya yang menggunakan sound efeknya sendiri, suara seperti itu bergema. Dan ini contoh yang tidak menggunakan efek-efek yang dari sound V-cardnya ya. Walau badai menghadang. Jadi oke ya, udah kelihatan hasil yang dihasilkan dari sound V-cardnya sama kondenser mikrofon profesional sama yang enggak pakai sama sekali. Sudah terdengar jelas ya. Jadi kesimpulannya yang menggunakan kondenser mikrofon plus sound card V8 nya itu suaranya lebih ke studio. Nah ini efek yang dihasilkan dari louds, clap, play attention, terus ada juga nanti yang dihasilkan dari, nah ini play attention ya, dari keys, terus dari sound 1, suaranya bass, sound 2, dari apa nih, pitch bend, ada elimination ya, ada shock wave, nah ada mic juga, ada apa itu, Duki ya. Nah itu banyak dari efek-efeknya. Nah ada echo yang kegunaannya buat suara studio ya, yang tadi menggema itu terserah kita atur-atur aja seberapa sih yang kita butuhkan. Terus ada volume mic ya, tinggal digeser-geser aja. Terus ada juga treble agar suaranya lebih garing ya, ada bass juga, ada record, ada musik.
terus ada monitor itu buat di monitornya aja ya, mau seberapa besar suaranya yang dihasilkan. Oke, sekian video dari saya, semoga bermanfaat dan sampai jumpa, sampai bertemu kembali di lain waktu. Terima kasih.